Yuk kita sharing ilmu tentang AGD. Apa itu AGD dan bagaimana mengetahui hasil tesnya secara cepat. Yang pertama yaitu pengertian dari AGD atau Arterial Blood Gas Test adalah tes untuk mengukur kadar oksigen, karbon dioksida dan tingkat asam basa di dalam darah. Analisa gas darah umumnya dilakukan untuk memeriksa fungsi organ paru yang menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian kita harus mengetahui istilah-istilah penting dalam pemeriksaan AGD. Yang pertama yaitu pH untuk mengetahui asam atau basah, asidosis nama lain dari asam, alkalosis nama lain dari basah, PaO2 yaitu tekanan oksigen, PaCO2 yaitu tekanan karbon dioksida, dan HCO3 atau bikarbonat. Kemudian mengetahui nilai normal adalah poin yang sangat penting. Nilai normal pH yaitu antara 7,35 sampai 7,45. Nilai normal PaCO2 antara 35 sampai 45 dan HCO3 antara 22 sampai 26. Tabel berikut merupakan jenis dari gangguan asam basa setelah melakukan pemeriksaan analisa gas darah. Dan juga ada tanda panah ke atas dan ke bawah yang seringkali membuat kita bingung jika belum memahami dengan baik. Jadi di sini admin akan memberikan cara cepat, tips dan trik untuk menginterpretasi hasil tes AGD. Poin pertama dan sangat penting yaitu kita harus menghafal nilai normal. Mulai dari pH, CO2 dan HCO3. Hal ini sangat penting agar bisa memahami poin-poin berikutnya. Kemudian poin nomor 2, kita fokus ke tanda panah berikut ini. Warna kuning yang menunjuk ke kiri menunjukkan sifat asam, yang mana jika angka menunjukkan semakin ke kiri maka bersifat semakin asam. Batas terendah pH yaitu 7,35. Jika berada di bawah nilai 7,35 atau semakin kecil angkanya maka bersifat semakin asam. Pengecualian untuk CO2, batas nilai tertinggi yaitu 45. Jika semakin besar nilainya maka bersifat semakin asam. Untuk HCO3, batas terendah yaitu 22. Jika semakin kecil nilainya berarti bersifat semakin asam. Beralih ke tanda panah biru, semakin ke kanan berarti bersifat semakin basah. Hal ini berbanding terbalik dengan sifat asam. Batas tertinggi pH yaitu 7,45. Semakin tinggi nilai pH maka bersifat semakin basah. Untuk CO2, semakin kecil nilainya berarti bersifat semakin basah, dan HCO3 semakin tinggi nilainya bersifat semakin basah. Kemudian menuju ke poin 3. Untuk melihat jenis gangguan asam basa, kita melihat pada nilai pH yang menunjukkan sifat asidosis ataupun alkalosis. Asam untuk asidosis dan alkalosis untuk basah. Dan nilai CO2 untuk menunjukkan adanya gangguan dari respiratori. Kemudian HCO3 untuk menunjukkan gangguan dari metabolik. Untuk melihat adanya kompensasi atau tidak, perlu diingat bahwa masing-masing mempunyai kunci-kunci tertentu. Yang pertama yaitu jika murni atau tidak terkompensasi, memiliki ciri pH tidak normal, bisa bersifat asam atau bersifat basah. Dan salah satu HCO3 atau PaCO2 normal. Yang kedua, terkompensasi sebagian, yang memiliki ciri-ciri pasti yaitu nilai pH, CO2 ataupun HCO3 tidak ada yang normal. Dan yang ketiga yaitu terkompensasi penuh, yang memiliki ciri-ciri yang pasti yaitu pH berada pada rentan normal. Untuk nilai CO2 dan HCO3 bisa naik ataupun bisa turun. Jika sudah memahami dengan baik, poin-poin tadi menjelaskan jenis gangguan asam basa yang sudah ada pada slide sebelumnya. Kemudian poin 5 ada tic-tac-toe. Mana istilah untuk kita bisa mengerjakan soal dengan lebih mudah. Langsung saja ke soalnya. Seorang laki-laki berusia 39 tahun dirawat di ruang ICU menggunakan ventilator.
Diambil darah AGD-nya didapatkan hasil pH 7,33, PO 290 mmHg, PCO2 47 mmHg, HCO3 30. Dari nilai di atas dapat dianalisis bahwa pasien tersebut mengalami gangguan yang perlu dianalisis yaitu pH 7,33, PCO2 47 dan HCO3 30. Karena pH bersifat asam, maka kita tulis pada tabel asam, PCO2 juga bersifat asam, HCO3 bersifat basa. Maka jawabannya adalah karena pH bersifat asam, sudah dipastikan berarti asidosis. Kemudian PCO2 berada pada satu tabel dengan pH, yaitu pada tabel asam, yang berarti respiratori. Selanjutnya, karena tidak ada yang memiliki nilai normal antara pH, PCO2 dan HCO3, maka berarti terkompensasi sebagian. Kita coba lagi contoh soal lain. pH 7,50, PaCO2 40, HCO3 28. Karena pH bersifat basa, maka kita geser ke tabel basa dan HCO3 tetap pada rentan basa. PCO2 berada pada rentan normal. Kemudian kita coba seperti contoh yang tadi, karena berada satu tabel dengan pH adalah HCO3, di mana pH adalah alkalosis, maka di sini disebut sebagai alkalosis metabolik. Dan pH bersifat tidak normal. Salah satu PCO2 ataupun HCO3 ada normal, di sini PCO2 yang normal, maka disebut murni. Alhasil jawabannya alkalosis metabolik murni. Kalau sudah memahami, di sini ada cara yang lebih cepat. Ini contohnya ada soal hukum. Seorang perawat melakukan pemeriksaan AGD pada pasien X. Didapati hasil pemeriksaannya sebagai berikut: pH 7,36, PCO2 60, HCO3 36, PO2 60. Maka hasil interpretasinya adalah yang kita ketahui pH normal berarti terkompensasi penuh. Jawabannya antara B dan C. Meski pH dalam rentan normal, tetapi dia lebih mengarah ke asam. Jadi jawabannya B, asidosis respiratori terkompensasi penuh. Kalau kamu masih bingung, tolong komen di bawah.